Saya ingin bahagia. Kalian juga kan? Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky Wardana dari Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 24101201 Hari ini saya ingin menyelesaikan tugas individu saya, yaitu promosi diri. Tetapi, promosi yang saya berikan adalah tentang apa yang saya rasakan dalam hidup saya selama kurang lebih 18 tahun dan apa yang sudah saya alami. Dan jika ini bermanfaat, maka saya sangat bersyukur akan hal itu. Kalian ingin bahagia juga kan? Ada sebuah kisah menarik dari Abu Nawas dan rumah kecil. Sebelumnya, saya izin disclaimer memberitahu kalau cerita yang saya ceritakan tentang Abu Nawas ini sudah saya revisi supaya lebih mudah dipahami gitu loh. Oke, silahkan disimak. Jadi dikisahkan Abu Nawas yang waktu itu lagi nyantai lah di rumahnya. Nah, tiba-tiba dia didatangi oleh teman dari temannya yang bisa dibilang merupakan teman dekat Abu Nawas. Di sini kita sebut saja dia ini Budi. Orang ini datang ke Abu Nawas dengan maksud kepengen berkeluh kesah perihal kegundahan hatinya yang terjadi belakangan ini. Abu Nawas, bolehkah aku meminta pendapatmu mengenai masalah yang melandaku ini? Tanya si Budi. Oh, tentu saja, silahkan Budi, jawab Abu Nawas. Si Budi pun berkata, Hai Abu Nawas, aku ini adalah orang berkecukupan. Gajiku UMR, bisa mencukupi kebutuhan hidupku, anakku, dan istriku. Bahkan, gaji ini masih tersisa dikit untuk ditabung setiap bulan. Abu Nawas menjawab heran. Lah, kalau itu apa yang kamu pusingkan? Gaji UMR harusnya mah aman-aman aja. Si Budi pun bilang begini. Aku ini pusing soal rumah, wahai Abu Nawas. Entah mengapa aku merasa sumpek di rumahku yang sempit itu. Aku berkeinginan mempunyai rumah yang luas, kalau bisa seperti rumah raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan bertanya kepada si Budi. Apakah ia mau mendengarkan jalan keluar dari pusingnya tersebut? Si Budi pun mengiyakan tanda setuju walaupun merasa sedikit ada yang tidak beres. Setelah mendengar syarat si Abu Nawas, yaitu si Budi berjanji tidak akan marah atau membantah apapun yang disuruh oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya begini, apakah kamu punya kambing? Tidak, tapi aku mau membelinya jika kamu mau. Si Abu Nawas pun bilang gini, tidak, kambing ini bukan untukku, tapi ini untukmu. Belilah seekor kambing dan masukkanlah ke dalam rumah. Si Budi pun tidak membantah dan langsung membeli kambing dan memasukkannya ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, Budi mendatangi Abu Nawas. Ia mengeluhkan kalau semenjak ada kambing di dalam rumah, rumahnya terasa lebih sesak dan keluarganya merasa tidak nyaman dengan adanya kambing dalam rumah tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun berkata, kalau begitu, belilah lagi seekor kambing. Karena satu kambing saja sudah terasa sesak, apalagi kalau ada dua. Budi pun membantahnya. Namun hal itu urung ia lakukan karena teringat janjinya dengan Abu Nawas untuk tidak marah atau membantah. Beberapa hari kemudian, si Budi kembali mendatangi Abu Nawas. Di sini ia sudah sedikit jengkel, namun masih tertahan oleh janji dan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku sudah melaksanakan suruhanmu, akan tetapi bukannya semakin adem, ayem, tentram, dan damai, malah makin pusing. Aku dan keluargaku semakin tersiksa, bukan hanya karena suaranya, juga karena kotorannya, kata si Budi. Si Abu Nawas pun menjawab gini, bagus, kalau begitu beli lagi sapi dan masukkan ke rumahmu. Si Budi pun kaget. Kamu serius, Was? 2 kambing aja udah sesek, apalagi kalau ditambah sapi. Si Abu Nawas meyakinkan untuk melakukan apa yang ia suruh. Si Budi pun dengan berat hati harus melaksanakannya dan memerintahkan apa yang kata Abu Nawas.
Keesokan harinya, si Budi mendatangi Abu Nawas dengan perasaan sangat marah. "Oh ya Bu Nawas, kau mau mati kah? Sekarang rumahku sangat sempit," teriak Budi marah. Wait, si Abu Nawas pun bilang gini, "Tenang dulu Bud, kamu sudah tidak tahan dengan keadaan itu. Oke, kalau gitu jual sapinya." Keesokan harinya, si Budi datang ke Abu Nawas. "Alhamdulillah sekarang rumahku berasa lebih mendingan karena tidak ada sapi. Tapi masih ada 2 kambing yang ngeselin." Si Abu Nawas pun bilang begini, "Kalau begitu, jualah kedua kambing itu." Tanpa pikir panjang, si Budi pulang ke rumah dan menjual kambing-kambing sisanya. Si Budi pun bilang gini. Keesokan harinya, dia mendatangi Abu Nawas dengan tersenyum lebar. "Hai Abu Nawas, kau tahu setelah aku menjual kedua kambing tersebut, rumahku terasa sangat luas. Tidak ada lagi rasa sempit, tidak ada lagi bau-bau kotoran, tidak ada lagi suara yang ganggu. Terima kasih Abu Nawas." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Nah, sudah dapatkah kalian poinnya? Menurut kalian, bahagia itu gimana? Poin-poin yang bisa saya ambil di kisah Abu Nawas adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Menurut saya, kebahagiaan sebenarnya ada di saat kita mampu berbahagia ketika kita tidak memiliki apa-apa. Melepaskan diri dari jerat rasa menginginkan, melepaskan diri dari jerat perasaan memiliki. Jika kita mampu berbahagia di saat seperti itu, itulah kebahagiaan sebenarnya. Filosofi dari cerita Abu Nawas dan rumah kecil ini sangat penting untuk kita pelajari, apalagi di era generasi Z yang ibaratnya banyak yang mudah overthinking. Dan kenapa saya menggunakan bahasa non formal? Ini ada kaitannya dengan video Raditya Dika dan Ivan Lanin, bahwasanya untuk mendekatkan bahasa Indonesia ke dalam lingkup masyarakat tuh bukan harus dengan cara formal, tapi bisa juga kita menggunakan bahasa non formal. Itulah kenapa saya merangkai kisahnya Abu Nawas menggunakan versi saya sendiri agar mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Filosofi dari cerita yang saya berikan itu adalah tugas promosi diri saya sendiri, yaitu tentang sederhana dan bersyukur, dimana ini adalah menjadi masalah besar di generasi sekarang, yaitu generasi Z, yaitu yang sering terjebak dalam tuntutan untuk menunjukkan kesuksesan dan kebahagiaan melalui media sosial yang seringkali berfokus pada penampilan dan materi. Selanjutnya kita bisa mengambil poin tentang persahabatan dan komunitas, dimana ini juga menjadi masalah oleh generasi sekarang karena serba digital, hubungan sosial bisa terasa dangkal dan banyak Gen Z yang merasa kesepian. Kesimpulannya apa sih dari cerita yang telah saya berikan? Kesimpulannya adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan, kita tidak perlu memandang bahagianya orang lain, karena bahagia itu mudah, yang susah itu menafsirkannya. Kata-kata tersebut saya dapatkan dari seorang YouTuber bernama Ferry Irwandi, di mana beliau adalah salah satu YouTuber favorit saya yang membuka pengetahuan saya seperti Raditya Dika juga. Dan ya, itu bukan wajib sih, layak untuk ditonton, untuk
biar kita bisa membuka pemahaman kita menjadi lebih luas. Banyak konten-konten edukasi dari Ferry Rondi yang bisa kita dapatkan secara gratis di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.